Kenapa kita perlu rumuskan transisi kepemimpinan yang baik? Karena dua anak bangsa ini yang sering bertemu, Pak Prabowo adalah pendukung Pak Jokowi. Dia berkampanye untuk Pak Jokowi. Dalam Pilkada Jakarta dia mengangkat tangan Pak Jokowi. Dia mengatakan, Pak Jokowi adalah wali kota terbaik di dunia. Sekarang kita akan menjadikannya gubernur terbaik di dunia. Itu kata Pak Prabowo. Iya. Tapi nggak pernah bisa lama, karena habis itu tentu kelompok-kelompok ini dia tarik lagi. Istilahnya seolah-olah ya, kalau Pak Prabowo pernah ikut mendukung orang ini, kalau bisa dianggap aja nggak ada jasanya, gitu. Dianggap aja ini alat aja lah kita pakai supaya kawan kita ini menang. Habis itu dikepung lagi oleh dia. Terjadilah rekonsiliasi di 2019 sebelum ada COVID dan sebagainya itu. Mungkin mereka nggak sadar bahwa antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini dua-duanya orang baik. Sehingga waktu dua orang ini ketemu saling membaca hati, istilah saya dulu dalam bahasa puisi, saling merogoh hati, saling merogoh dada kita. Ternyata ini berdua-duanya orang baik dan mereka bilang, Pak, Bapak baik, saya baik. Kenapa kita selama ini bertengkar? Kenapa selama ini kita berperang? Kenapa selama ini kita nggak kelihatan? Dan seperti mungkin di keduanya ada penyesalan juga. Kenapa kita kok bisa diadu domba sama orang-orang ini? Dan akhirnya mereka ada understanding. Pak, saya mau teruskan kerja. Pak, rekonsiliasi harus dijaga, Pak. Pak, kita nggak boleh membiarkan adanya hasrat-hasrat primitif ya dari dalam tubuh kita yang menganggap bahwa kita ini nggak bisa meneruskan apa yang baik. Bung Karno dengan Pak Harto dua-duanya baik, tapi terputus dia. Saya menonton video-video pernyataan Pak Harto tentang Bung Karno, tapi di luar sana orang mau mengeksploitasi seolah-olah ini adalah musuh hitam dan putih yang pasti saling membunuh dan menghabiskan. Gak ada. Ini orang saling menghormati pribadi yang dekat. Tapi kita tidak pernah mengatur secara baik transisi. Begitu Bung Karno putus, pecah. Pak Harto jatuh juga demikian. Itu putus. Seolah-olah ini orang gak ada harganya, ini orang penjahat. Kenapa kita tidak mengatur bahwa pergantian kepemimpinan ini adalah satu kontinuum sebagai bangsa? Bukan untuk saling meniadakan, tapi anggaplah mereka sebagai peletak tangga. Makanya saya terharu sekarang Bang, karena Pak SBY mendukung Pak Prabowo, Pak Jokowi juga sepertinya trennya ke arah sana, jadi nomor 6, nomor 7, mau meletakkan nomor 8 saya bilang. Presiden kita ke-8 nanti Pak Prabowo. Itu tangga yang baik gitu. Kita kalau kembali ke situ Bang, akhirnya kita bisa berpikir lebih negarawan sedikit. Ini bukan soal orang per orang, tapi soal konsepsi kita meneruskan perjalanan.